Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nuriski Biidnillah dengan NIM akhir 1494, saya Windia Yostria dengan NIM akhir 1498, Dilagian Dini dengan NIM akhir 1507, dan Salman Hakil Maji dengan NIM akhir 1517. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai implementasi strategi, struktur organisasi, budaya organisasi, kepemimpinan, strategi controlling, dan strategi evaluation pada Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Salman. Waktu dan tempat kami persilakan. Kemudian di sini itu ada implementasi strategi. Nah, Sritex ini itu sempat berhasil dengan strategi cost leadership-nya dan ekspansi globalnya dengan memproduksi tekstil dan seragam militer untuk lebih dari 100 negara. Nah, namun dalam praktiknya ini itu strategi ini itu kurang adaptif terhadap untuk menyesuaikan terhadap perubahan pasar dan gangguan rantai pasok saat pandemi atau masa krisis gitu. Nah, strategi ini itu menjadi titik lemah karena ketergantungan pada ekspor, terutama utang besar itu menjadi titik lemah yang tidak dapat diantisipasi secara strategis. Nah, kemudian di sini ada struktur organisasinya, yaitu struktur fungsional, divisional, hybrid. Nah, Sritex sebenarnya mendukung spesialisasi produksi, namun dalam krisis struktur ini itu kurang fleksibel untuk melakukan efisiensi cepat. Nah, koordinasi antar divisi menjadi tantangan juga karena menjadi hambatan gitu, terutama saat arus kas terganggu dan manajemen perlu restrukturisasi dengan cepat. Selanjutnya ada budaya organisasi. Nah, budaya kerja di Sritex dikenal disiplin dan fokus pada kualitas. Namun budaya tersebut kurang adaptif terhadap perubahan mendadak dan tidak ada budaya inovatif yang kuat untuk mengembangkan produk baru di luar tekstil konvensional. Dan ini juga bisa memperlemah daya saing di saat industri global berubah ke arah sustainability atau digital fashion. Selanjutnya ada kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan di Sritex ini masih sentralistik dan konservatif. Meski CEO ini membawa visi globalisasi yang dimana minimnya regeneralisasi dan kurangnya inovasi strategis di level manajemen yang menyebabkan perusahaan terlambat membaca sinyal krisis. Dan ini juga tidak ada langkah proaktif untuk menghadapi ancaman teknologi baru atau disrupsi permintaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi controlling dan juga strategi evaluation. PT Sritex memiliki sistem pengendalian strategis seperti ERP dan juga pengawasan mutu. Tetapi dalam praktiknya tidak dapat mendeteksi lebih awal perubahan tren pasar tekstil global. Dan lemahnya strategic surveillance dan special alert control seperti pada saat pandemi COVID-19 tidak dapat antisipatif melumpuhkan ekspor pasar. Yang selanjutnya ada strategic evaluation. Evaluasi strategi dari PT Sritex ini kurang efektif dikarenakan benchmarking dan KPI keuangan tidak mengevaluasi secara realistis, terutama pada saat utang jangka pendeknya itu membengkak. Lalu yang kedua, SWOT analisisnya itu tidak diikuti dengan tindakan taktis, harusnya seperti diversifikasi bisnis. Dan yang ketiga, saat terjadi krisis likuiditas, collective action-nya itu melambat. Bahkan PKPU menyatakan bahwa kurangnya perencanaan kontingensi. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. PT Sritex ini menjadi salah satu contoh nyata perusahaan yang gagal dalam mengelola strategi dalam krisis. Meski memiliki struktur dan budaya organisasi yang sangat kuat, kegagalan dalam adaptasi strategi, kepemimpinannya tidak visioner, dan juga kelemahan dalam sistem kontrol maupun evaluasi, ini menyebabkan perusahaan terjerat utang dan masuk ke dalam PKPU dan berpotensi pilot. Jadi ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan ini sangat penting memiliki strategi yang lincah, budaya yang inovatif, dan kepemimpinan yang adaptif dalam menghadapi dinamika global.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.